Perkenalkan, nama saya Muhammad Bagas Ardiana Sution dengan NIM 21030061110. Saya berasal dari kelas peternakan B, kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan organ genitalia bebek. Padahal tujuan pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas praktikum mata kuliah produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu dosen Insinyur Tati Vidianasari SPT MP IPM. Yang pertama itu saya akan menjelaskan organ genitalia bebek betina. Untuk organ yang pertama itu merupakan ovarium. Ovarium merupakan organ genitalia yang menghasilkan ovum atau sel telur yang dibuahi oleh spermatozoa dan akan berkembang sebagai individu baru. Ovarium juga menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Nah, yang kedua itu ada organ infundibulum. Organ infundibulum ini merupakan bagian ujung saluran untuk menangkap sel telurnya yang diovulasi di ovarium. Yang ketiga itu ada organ magnum. Magnum merupakan bagian terpanjang dari ovidum. Magnum memiliki sel gobelet yang akan mensekresikan putih telur. Yang keempat itu ada organ isthmus. Organ isthmus bertugas mensekresikan membran atau selaput telur. Isthmus merupakan bagian terkecil ovidum. Saluran yang mengangkut ovum setelah diovulasi, juga merupakan saluran yang mengangkat sperma dan tempat terjadinya fertilisasi. Yang kelima itu ada organ uterus. Organ uterus disebut juga glandula kerabang. Yang keenam itu ada organ vagina, merupakan tempat terjadinya ovoposisi dan sekresi kutikula. Yang terakhir itu ada organ kloaka, merupakan bagian paling ujung tempat dikeluarkannya telur. Nah, yang kedua saya akan menjelaskan proses terbentuknya telur. Mulanya terbentuknya ovum di dalam ovarium. Ovum yang matang akan dilepaskan oleh ovarium dan ditangkap oleh infundibulum. Kuning telur akan berada selama 15-30 menit. Pada persimpangan infundibulum dan magnum, jika terdapat sel spermatozoa akan terjadi pembuahan telur, maka telur akan menjadi telur fertil. Jika tidak ada sel spermatozoa, maka telur tidak akan dibuahi, maka telur akan menjadi telur infertil. Lalu selanjutnya kuning telur akan masuk ke bagian magnum. Di magnum, putih telur akan disekresikan. Ini membutuhkan waktu selama 3 jam. Lalu telur masuk ke bagian isthmus. Dan di isthmus ini dibungkus oleh membran sel, membutuhkan waktu selama 1,5 jam. Selanjutnya telur akan masuk ke bagian uterus. Di uterus ini terjadi pembentukan kerabang telur yang membutuhkan waktu selama 18-21 jam. Telur yang terbungkus kerabang lalu masuk ke bagian vagina. Di vagina terjadi proses kutikula, yaitu penyempurnaan posisi dan pori-pori telur. Setelah itu telur yang terbungkus kerabang akan keluar melalui kloaka. Nah, proses pembentukan telur ini membutuhkan waktu sekitar 24-25 jam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.